Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komasatu Nikma dengan NIM 20211347. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus malpraktik di dunia kesehatan. Meliputi pengertian hukum dan HAM. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sementara menurut Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam hukum. 1. Hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya terbagi atas dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan, contohnya hukum pidana yang dicantumkan di KUHP pidana dan hukum perdana yang dicantumkan di KUHP perdata. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau disebut juga hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat, hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati, contohnya hukum adat suatu daerah. 2. Hukum berdasarkan tempatnya. Hukum berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu hukum nasional adalah hukum yang berjalan di suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai negara di dunia. Hukum asing adalah hukum yang berjalan di negara asing. 3. Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang memaksa adalah hukum yang mempunyai paksaan mutlak walaupun di keadaan apapun. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat diabadikan ketika pihak yang bersangkutan sudah mempunyai peraturan sendiri. Jenis hak asasi manusia. HAM dasar contohnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak politik, hak berserikat dan berkumpul, hak mengemukakan pendapat, hak untuk dipilih dan memilih, hak sosial budaya dan kebudayaan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Contoh kasus malpraktek dalam dunia kesehatan. Kronologi singkat. Siti Homsatun adalah korban malpraktik yang dilakukan oleh RS Keramat 128 pada bulan Februari 2010. Kasus ini bermula pada bulan April 2009. Siti Homsatun menjadi pasien di Rumah Sakit Keramat 128 karena mengalami penyakit berupa pembengkakan kelenjar tiroid. Dan pada tanggal 13 April 2009, Siti menjalani operasi tiroidektomi di rumah sakit tersebut dengan Dr. Taslim Mansur, salah satu dokter spesialis pada Rumah Sakit Keramat 128 sebagai dokter yang bertugas melakukan operasi. Setelah melalui proses operasi tersebut, Siti Homsatun menjalani masa rawat jalan di bawah penanganan RS Keramat 128, di mana salah satu dokter yang menangani Siti Homsatun pada masa rawat jalan tersebut adalah Dr. Rusmaryono.
Pada tanggal 14 Februari, Siti mengalami sesak napas sehingga tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, 15 Februari 2010, kondisi Siti semakin memburuk hingga keluarga memutuskan untuk membawanya ke RS Keramat 128. Hari itu, pada pukul 20.20 WIB, Siti Homsatun dilarikan ke IGD RS Keramat 128 karena keluhan sesak nafas yang dideritanya. Siti Homsatun kemudian kembali masuk RS Keramat 128 sebagai pasien rawat inap bertanggal 15 Februari 2010. Setelah menerima penanganan dari pihak RS Keramat 128, Siti Homsatun memilih menunggu untuk bertemu dengan Dr. Rusmaryono sore itu. Dr. Rusmaryono memiliki jadwal praktek pada 15 Februari pukul 18.30, sehingga Siti berharap dapat bertemu dengannya pada saat jam praktek. Setelah menyelesaikan administrasi untuk kepentingan rawat inap, Laila Zenastri atau anak Siti Homsatun hendak kembali menemani Siti. Akan tetapi, sampainya di ruang inap, pihak rumah sakit meminta Laila Zenastri untuk menunggu di luar. Kira-kira 10 menit kemudian, Laila Zenastri dipanggil kembali oleh Dr. Tantio Setiowati yang menjelaskan bahwa ia telah memberikan suntikan anti radang pada Siti Homsatun. Setelah dokter memberikan penanganan, Laila Zenastri kembali memasuki kamar inap dan mendapati Siti Homsatun sudah dapat bernafas sedikit lega. Namun Siti Homsatun tidak dapat merebahkan tubuhnya karena nafasnya akan terasa lebih sesak jika ia berbaring, sehingga tempat tidur Siti Homsatun harus disetel 45 derajat agar tubuhnya dapat sedikit beristirahat dengan bersandar pada tempat tidur. Tanggal 15 Februari, sekitar pukul 17.30 WIB, Laila Zenastri bertanya kepada perawat jaga rawat inap di Rumah Sakit Keramat 128. Apakah Dr. Rusmaryono telah diberitahukan tentang Siti Homsatun yang telah menunggunya di ruang 210 Rumah Sakit Keramat 128? Perawat yang ada pada saat itu menjanjikan Dr. Rusmaryono akan datang melihat keadaan Siti sekitar pukul 19 WIB. Dikarenakan Dr. Rusmaryono belum juga datang melihat kondisi Siti Homsatun, Laila Zenastri kembali berinisiatif dengan kembali bertanya kepada perawat jaga ruang rawat inap Rumah Sakit Keramat 128. Pada saat itu, perawat jaga yang Laila Zenastri memastikan Dr. Rusmaryono akan menemui Siti Homsatun. Laila Zenastri meminta perawat jaga untuk menghubungi Dr. Rusmaryono. Pukul 21 WIB, Dr. Rusmaryono dipastikan tidak akan datang sehingga Laila Zenastri meminta kepada perawat jaga rawat inap saat itu agar dokter THT yang lain atau dokter jaga IGD saat itu untuk datang melihat kondisi Siti. Sekitar pukul 23.30 WIB, Siti Homsatun kembali mengeluh sesak nafas. Mendengar keluhan tersebut, Laila Zenastri kemudian meminta agar perawat jaga memanggil dokter jaga IGD saat itu. Dokter jaga IGD saat itu, Dr. Freddy Merle-Komalik, kemudian datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Siti Homsatun. Berdasarkan pemeriksaan AQ, diketahui bahwa tensi Siti Homsatun pada saat itu berada pada angka yang mengkhawatirkan, yakni 170/130. Oleh karenanya, Dr. Freddy Merle-Komalik memberikan terapi tambahan berupa injeksi stesolid dan memberikan resep obat antihipertensi kepada perawat jaga agar obat tersebut ditebus terlebih dahulu Laila Zenastri.
Pada 16 Februari 2010, sekitar pukul 1.45 WIB, Siti kembali mengeluh sesak nafas. Dr. Vladimir Komalik datang kembali ke ruang Siti. Pada kedatangannya kali ini, Dr. Vladimir Komalik memberikan terapi inhalasi, injeksi oral Dixon, dan injeksi rantin. Pasca ditangani, sesak nafas yang Siti Homsatun alami sempat berkurang, namun pada pukul 5 WIB Siti Homsatun kembali mengalami sesak nafas. Dokter lain dari Rumah Sakit Keramat 128, Dr. Fauzan datang melihat kondisi Siti Homsatun pada 16 Februari pukul 10.30 WIB. Hasil diagnosa Dr. Fauzan, spesialis THT, menyatakan bahwa Siti Homsatun harus segera dibuatkan lubang di leher untuk menjalani pernapasan. Dr. Fauzan menjelaskan bahwa hal ini harus dilakukan karena Siti Homsatun menderita lumpuh pita suara yang disebabkan cedera saraf di sekitar pita suara akibat operasi tiroidektomi pada Maret 2009. Selain itu, Dr. Fauzan juga mendiagnosa bahwa Siti Homsatun mengalami sesak nafas grade 2. Dr. Fauzan kemudian merujuk Siti Homsatun ke Poliklinik Laring-Faring Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Setelah itu, pihak Rumah Sakit Keramat 128 meminta keluarga Siti Homsatun untuk menandatangani persetujuan operasi dengan biaya operasi sebesar 8 juta. Melalui anak yang lain, Khairil Hanifah memberikan deposit yakni sebesar 1 juta guna memberangkatkan Siti Homsatun ke RSCM sebagai biaya ganti ambulan. Siti yang pada saat itu diketahui berada dalam kondisi sesak nafas grade 2 baru diberangkatkan ke RSCM menggunakan ambulans setelah menunggu selama 2,5 jam. Hal tersebut dikarenakan menunggu proses persyaratan administratif diselesaikan serta menunggu ambulans. Sampai di Poliklinik THT Laring-Faring RSCM, Siti Homsatun ditolak karena ia tiba sudah melalui jam pendaftaran yang ditentukan oleh RSCM. Di RSCM, Siti Homsatun mengalami hilang kesadaran hingga akhirnya ia dilarikan ke IGD RSCM. Sekitar pukul 15.34 WIB, Siti Homsatun akhirnya mendapatkan pelayanan medis di ruang resusitasi IGD RSCM oleh Dr. Fauziah Fadlizah. Operasi tracheostomi pun segera dilakukan karena sesak nafas yang diderita Siti Homsatun sudah mencapai grade 4 sehingga Siti tidak sadarkan diri. Proses penegakan hukum awalnya oleh LBH Jakarta, kasus yang menimpa Siti Homsatun ini diupayakan selesai melalui jalur medis di luar pengadilan. Namun proses mediasi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga kasus ini digugat oleh Siti Homsatun ke PN Jakarta Pusat. Sebelum kasus tersebut masuk ke pengadilan, melalui Laila Zenastri, anak Siti Homsatun, Rumah Sakit Keramat 128 diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia pada 10 Agustus 2010. Kepada MKDKI, Siti Homsatun mengadukan 2 orang tenaga kesehatan Rumah Sakit Keramat 128 yaitu Dr. Tantio Setiawati dan Dr. Vladimir Komalik. Setelah 23 bulan pemeriksaan perkara pada 26 Juni 2012, MKDKI mengeluarkan keputusan kepada pengaduan Siti Homsatun yang bernomor 43-P-MKDKI-8-2010. Pada keputusan MKDKI, Dr. Tantio Setiawati dan Dr. Vladimir Komalik
dinyatakan telah melanggar disiplin kedokteran karena tidak melakukan tindakan asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Hal tersebut merujuk pada pasal 3 ayat 2 huruf F Perkonsil 4 tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi dengan rincian tindakan sebagai berikut. Dr. Tantio Setiawati memberikan kortikosteroid pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara. Dalam putusan MK DKI diketahui bahwa pemeriksaan kortikosteroid tidak lazim diberikan pada pasien sesak nafas yang disebabkan oleh kelumpuhan pita suara, di mana seharusnya penanganan terhadap Siti Homsatun adalah melakukan tindakan observasi ketat. Dr. Ferdi Melke Komali telah menulis resep untuk obat antihipertensi di atas kertas resep yang bukan miliknya sendiri. Berbekal keputusan MK DKI, Siti Homsatun akhirnya melakukan gugatan pembuatan melawan hukum kepada pihak Rumah Sakit Keramat 128 ke Pengadilan Negara Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Siti pada bulan April tahun 2017, putusan pengadilan atas perkara nomor 289.PDT-G/2017-PN Jakarta Pusat tersebut pada bulan November 2018. Artinya mulai memasuknya gugatan sampai putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat adalah lebih dari 1 tahun. Tentunya yang diajukan oleh kuasa hukum Siti kepada Majelis Hakim Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga menuntut kerugian imaterial. Akan tetapi, Hakim melalui putusan Pengadilan Negara Jakarta Pusat dengan nomor perkara 287-PDT-G/2017-PN Jakarta Pusat hanya mengabulkan dan memutuskan untuk memberikan ganti rugi kepada Siti secara material, yaitu sebesar Rp17.620.933 yang harus dibayar oleh pihak tergugat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.